Di media sosial, khususnya TikTok, tengah viral sebuah video yang menampilkan seorang pria dengan postur tinggi besar, berjanggut lebat, dan mengenakan sorban merah di tengah kerumunan di Masjidil Haram. Banyak warganet yang langsung berspekulasi bahwa pria ini adalah Imam Mahdi yang telah lama dinantikan kemunculannya di akhir zaman. Video ini memicu beragam reaksi. Ada yang meyakini bahwa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi sudah semakin dekat. Ada pula yang meragukan keaslian klaim tersebut dan menganggapnya hanya sebagai kesalahpahaman, atau bahkan sensasi semata. Namun, yang pasti, kehebohan ini telah membuat banyak orang kembali tertarik membahas sosok Imam Mahdi dan tanda-tanda kedatangannya. Lalu, bagaimana kita seharusnya menyikapi video viral ini? Apakah benar Imam Mahdi sudah muncul? Dan apakah ada tanda-tanda yang sesuai dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi? Dalam video yang beredar, pria tersebut terlihat dikelilingi oleh banyak orang. Seolah-olah ada perhatian khusus yang tertuju padanya. Beberapa orang di sekitarnya terlihat berbicara atau memandang ke arahnya dengan ekspresi penasaran. Hal ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa pria tersebut bukanlah sosok biasa. Namun, jika kita perhatikan lebih jauh, tidak ada bukti nyata bahwa orang-orang di sekitarnya memang menganggap pria itu sebagai Imam Mahdi. Bisa jadi dia hanya seorang jamaah biasa yang kebetulan memiliki postur mencolok, atau bahkan seseorang yang memang dikenal oleh masyarakat setempat. Apalagi, hingga saat ini, belum ada laporan resmi dari otoritas keagamaan di Mekah mengenai pria tersebut. Di sisi lain, jika benar Imam Mahdi telah muncul, tentu akan ada peristiwa besar yang mengiringi kemunculannya. Dalam hadis-hadis sahih, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di saat dunia penuh dengan kekacauan dan kezaliman. Lalu dia akan membawa keadilan. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, memang ada banyak konflik dan ketidakadilan yang terjadi, terutama di Timur Tengah. Namun, apakah ini berarti Imam Mahdi sudah benar-benar hadir? Fenomena seperti ini sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi. Setiap kali ada seseorang yang terlihat berbeda di Mekah, apalagi jika dia memiliki ciri-ciri tertentu yang dianggap mirip dengan deskripsi Imam Mahdi dalam hadis, maka segera saja muncul spekulasi dan klaim dari berbagai pihak. Dalam sejarah Islam, ada banyak sekali orang yang pernah diklaim sebagai Imam Mahdi, baik karena kesalahpahaman, atau memang karena ada kelompok tertentu yang ingin meyakinkan pengikutnya bahwa Imam Mahdi telah muncul. Bahkan, beberapa individu secara sadar mengaku sebagai Imam Mahdi untuk mendapatkan pengikut. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa orang-orang begitu cepat percaya bahwa seseorang adalah Imam Mahdi? Ada beberapa alasan mengapa hal ini sering terjadi. Pertama, banyak umat Islam yang sangat menantikan sosok Imam Mahdi, karena dia adalah pemimpin yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di dunia yang penuh dengan kezaliman. Dengan semakin banyaknya konflik, perangan, dan ketidakadilan yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di dunia Islam, harapan akan kemunculan Imam Mahdi semakin besar. Kedua, di era media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan sebelum ada verifikasi. Video yang viral ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah klaim bisa berkembang liar hanya karena banyak orang yang ingin percaya bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah di depan mata. Namun, apakah dalam Islam ada cara untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar adalah Imam Mahdi? Dalam berbagai hadis sahih, disebutkan beberapa ciri utama Imam Mahdi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, nama Imam Mahdi akan mirip dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan bahwa nama Imam Mahdi akan sesuai dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Jika seseorang yang diklaim sebagai Imam Mahdi tidak memiliki nama seperti itu, maka klaim tersebut harus segera diragukan. Yang kedua, dia berasal dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait. Imam Mahdi disebut sebagai keturunan dari garis Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad dari Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga, dia akan muncul dalam situasi dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Kedatangannya akan ditandai dengan kondisi dunia yang penuh kezaliman, di mana umat Islam mengalami banyak penderitaan. Yang keempat, dia akan dibaiat di depan Ka'bah, tetapi awalnya dia akan menolak. Imam Mahdi tidak akan mengaku sebagai pemimpin atau mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Justru, dia akan menolak pada awalnya, tetapi akhirnya dibaiat oleh para ulama dan orang-orang beriman di dekat Ka'bah. Yang kelima,
akan terjadi gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadan sebelum kemunculannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa tanda-tanda alam seperti gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadan bisa menjadi salah satu isyarat sebelum kemunculan Imam Mahdi. Jika kita bandingkan dengan pria yang ada dalam video viral tersebut, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa dia memenuhi semua kriteria ini. Tidak ada informasi tentang namanya, garis keturunannya, atau apakah dia memang dibaiat di depan Ka'bah. Maka, sangat berlebihan jika langsung menyimpulkan bahwa pria ini adalah Imam Mahdi. Satu pertanyaan yang lebih penting untuk direnungkan adalah, jika benar Imam Mahdi telah muncul, apakah dunia sudah siap untuk menyambutnya? Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan menghadapi banyak tantangan saat muncul. Dia akan berjuang melawan kekuatan-kekuatan besar yang menentangnya. Bahkan, sebagian besar orang di awal kemunculannya justru tidak akan langsung percaya kepadanya. Jika melihat kondisi dunia saat ini, masih banyak umat Islam yang belum siap. Perselisihan antara sesama muslim masih terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan di media sosial, kita sering melihat bagaimana umat Islam saling bertengkar dalam masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Maka, sebelum sibuk mencari sosok Imam Mahdi, sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah siap jika Imam Mahdi benar-benar datang? Apakah kita sudah memperbaiki diri, memperkuat keimanan, dan memperbanyak amal syaleh agar bisa menjadi bagian dari orang-orang yang akan mendukungnya? Fenomena munculnya sosok yang diklaim sebagai Imam Mahdi bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Dari masa ke masa, selalu ada individu yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau diklaim oleh pengikutnya sebagai sosok yang dijanjikan. Mengapa banyak orang mudah tertipu dengan klaim ini? Salah satu faktor utamanya adalah harapan besar umat Islam terhadap datangnya sosok penyelamat. Ketika dunia semakin dipenuhi dengan ketidakadilan, peperangan, dan kerusakan moral, banyak orang merasa putus asa dan menantikan kedatangan Imam Mahdi sebagai pembawa keadilan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan isu Imam Mahdi. Bahkan, ada yang menjadikannya sebagai propaganda demi kepentingan tertentu. Selain itu, peran media sosial juga sangat besar dalam menyebarkan klaim-klaim ini. Video singkat yang menampilkan seseorang dengan penampilan khas Timur Tengah, berjubah putih, bersorban, atau memiliki postur tubuh yang tinggi besar bisa langsung memicu spekulasi. Ditambah dengan narasi yang dibuat seolah-olah penuh misteri, banyak orang langsung percaya tanpa mencari tahu lebih dalam. Padahal, dalam Islam, kedatangan Imam Mahdi tidak akan diumumkan begitu saja melalui video viral atau media sosial. Dalam sejarah, sudah banyak klaim Imam Mahdi palsu. Salah satu contoh yang terkenal adalah Muhammad Ahmad bin Abdullah dari Sudan pada abad ke-19 yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan berhasil mengumpulkan banyak pengikut sebelum akhirnya berakhir tragis. Hal ini membuktikan bahwa isu tentang Imam Mahdi bisa menjadi sangat kuat jika ada faktor sosial dan politik yang mendukungnya. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan adanya pihak-pihak yang sengaja membuat rekayasa untuk menyesatkan umat Islam. Bisa saja seseorang direkayasa tampil seperti sosok yang dijanjikan, lalu digunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar, memahami hadis-hadis yang sahih, dan tidak mudah percaya hanya karena melihat video di internet. Ketika sebuah video viral tentang sosok yang diklaim sebagai Imam Mahdi muncul di media sosial, banyak orang langsung menghubungkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Ini bukan pertama kalinya dunia dihebohkan oleh isu serupa. Sebelumnya, sudah ada banyak klaim munculnya Imam Mahdi dari berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Afrika. Namun, bagaimana kita seharusnya menyikapi hal ini? Apakah benar kita sudah berada di ambang kemunculan Imam Mahdi? Untuk memahami ini, kita harus melihat kembali tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk mengenai kondisi dunia sebelum kemunculan Imam Mahdi. Salah satu tanda yang disebutkan adalah semakin maraknya fitnah, peperangan besar di Timur Tengah, serta munculnya berbagai kekacauan yang mengguncang dunia Islam. Saat ini, kita melihat banyak konflik terjadi, mulai dari perang yang terus berkecamuk di Palestina, krisis di berbagai negara muslim, hingga semakin merosotnya moralitas manusia. Apakah ini pertanda bahwa Imam Mahdi semakin dekat? Para ulama menjelaskan bahwa
Meskipun tanda-tanda tersebut telah muncul, kita tetap harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Tidak semua kejadian yang tampak seperti tanda-tanda akhir zaman bisa dijadikan bukti bahwa kemunculan Imam Mahdi sudah terjadi. Sebab, ada banyak peristiwa yang bisa mirip dengan tanda-tanda dalam hadis, tetapi belum tentu berkaitan langsung dengan Imam Mahdi. Oleh karena itu, kita harus tetap bijak dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Selain itu, ada satu hal penting yang sering terlupakan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk lebih fokus pada persiapan diri dalam menghadapi akhir zaman, bukan sekadar menunggu datangnya Imam Mahdi. Jika benar kita hidup di zaman yang dekat dengan kemunculannya, maka tugas kita bukan hanya mencari-cari sosoknya, tetapi lebih kepada memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, serta berusaha menjadi muslim yang lebih baik. Karena ketika Imam Mahdi benar-benar datang, hanya mereka yang beriman dan siaplah yang akan menjadi bagian dari perjuangannya. Di sisi lain, fenomena viral seperti ini juga menjadi bukti betapa besarnya harapan umat Islam akan datangnya seorang pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemenangan. Setelah sekian lama dunia Islam berada dalam keterpurukan, banyak orang merindukan hadirnya sosok yang bisa mengubah keadaan. Namun, harapan ini juga bisa menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keadaan. Tidak sedikit orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi untuk mencari pengikut atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan klaim-klaim yang belum jelas kebenarannya. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap isu-isu seperti ini? Pertama, jangan mudah percaya hanya karena sebuah video atau berita viral. Islam mengajarkan kita untuk tabayyun, yaitu mencari kebenaran sebelum mempercayai sesuatu. Kedua, perbanyak ilmu tentang akhir zaman dari sumber-sumber yang terpercaya, agar kita tidak mudah tertipu oleh hoaks atau klaim palsu. Ketiga, tetap fokus pada ibadah dan memperbaiki diri, karena hal itu jauh lebih penting daripada sekadar menebak-nebak kapan Imam Mahdi akan datang. Jika memang benar Imam Mahdi telah muncul, maka dia akan datang dengan tanda-tanda yang jelas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan atau mempercepat kemunculannya, karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar jika masa itu benar-benar tiba, kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan hidayah dan pertolongannya. Sahabat Muslim rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada di jalan yang benar, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat perlindungannya di masa-masa yang penuh fitnah ini. Ya Allah, jika zaman Imam Mahdi telah dekat, maka persiapkanlah hati dan iman kami agar tetap teguh dalam keislaman. Dan jika kami masih jauh dari masa itu, maka jadikanlah kami umat yang istiqomah dalam menegakkan kebenaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar tanda-tanda akhir zaman. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.